Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jejak Beksi, channel yang setia memberikan informasi menarik seputar pernak-pernik silat Betawi pada khususnya dan seni budaya Betawi pada umumnya. Kali ini Jejak Beksi hadir dengan info menarik tentang senjata yang biasa dipakai para jawara Betawi selain golok. Senjata apa saja itu? Nah, silakan disimak buat menambah kecintaan kita kepada seni budaya warisan leluhur. Yang pertama antara lain belati. Dalam budaya Betawi, tidak terlalu banyak dikenal senjata model tikam, sebab adat istiadat dan karakter orang-orang setempat pada dasarnya memang tidak suka perkelahian yang berlebih-lebihan. Walaupun begitu, masyarakat Betawi masih tetap mengenal senjata belati untuk salah satu alat perlindungan dirinya. Bentuk dari belati Betawi mirip dengan bentuk golok, tapi ukurannya lebih kecil. Selain itu, bilah pada belati ini berukuran lebih tebal, dengan model ujung yang lancip serta melengkung. Yang kedua adalah keris. Masyarakat Betawi juga memiliki senjata tradisional keris sebagai salah satu kekayaan budayanya. Keris Betawi mempunyai bentuk yang tak jauh berbeda dengan keris-keris yang ada di Jawa. Sehingga, banyak di antara budayawan yang berpendapat kalau keris Betawi merupakan warisan budaya Cirebon dan budaya Sunda. Yang ketiga adalah badik cangkingan. Badik cangkingan merupakan senjata tradisional asal Betawi yang pada zaman dulu banyak dibawa bepergian oleh anak muda Betawi. Kebiasaan seperti ini adalah untuk kepentingan perlindungan diri saja, saat hendak berpergian jauh dari rumah. Senjata yang bentuk fisiknya berukuran kecil ini, sekilas mirip dengan bentuk rencong dari Aceh ataupun badik dari Sulawesi. Karena kerap dibawa saat pergi dengan cara dicangking, senjata khas Betawi ini kemudian disebut dengan istilah badik cangkingan. Tapi, ada juga yang membawa badik cangkingan ini dengan cara diselipkan pada sarung atau celana biasa. Untuk di zaman sekarang, senjata tradisional Betawi ini sudah banyak ditinggalkan dan kebanyakan hanya dipakai untuk pelengkap busana pengantin pria dalam upacara pernikahan adat Betawi. Badik cangkingan mempunyai gagang yang dibuat dari bahan gading atau kayu yang keras, cincin yang terbuat dari bahan emas, perak, atau perunggu. Sementara, untuk bagian rangka dan sarung dibuat menggunakan bahan kayu yang keras dan dihias ukiran indah. Dan untuk bagian bilahnya dibuat dari campuran baja dan besi. Yang keempat toya Betawi. Di zaman dulu, daerah Betawi terkenal memiliki banyak jawara serta perguruan silat. Makanya, tidak heran juga jika senjata semacam toya ini juga menjadi senjata tradisional bagi masyarakat Betawi. Umumnya, senjata toya Betawi seperti ini banyak digunakan oleh murid-murid perguruan silat sebagai alat untuk latihan. Sedangkan jika digunakan untuk alat perlindungan diri, umumnya toya Betawi dilengkapi dengan gerigi-gerigi kasar di ujung-ujungnya, yang bisa memberi efek lebih besar jika dipukulkan kepada tubuh lawan. Senjata ini dibuat menggunakan bahan utama bambu atau kayu yang keras. Jika dipakai untuk mempertahankan diri, toya ini digunakan dengan cara menangkis serangan lawan. Atau jika untuk melakukan serangan, toya ini dipakai dengan cara disodok, digebuk atau dipukul kepada lawan. Umumnya, toya Betawi memiliki ukuran panjang yang tidak mencapai 2 meter atau bisa disesuaikan juga dengan tinggi badan pemakainya dan usianya. Nah, para sahabat Jejak Beksi, itulah 4 jenis senjata yang kerap dipakai para jawara Betawi selain senjata golok. Semoga info singkat ini semakin menambah wawasan kita seputar seni budaya warisan leluhur yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita lestarikan. Benar, kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Semoga Allah senantiasa memayungi kita semua dengan keberkahan dan kedamaian. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak Beksi wow ajib.